الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Habibillah. Mari Bapak Ibu, para jemaah sekalian, kita ikut bersama kajian kita malam ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Haji Salimul Jatmali. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. Kitab tentang binatang buruan, sembelihan, kurban, dan makanan. Sebelum pembahasan tentang ini, sebenarnya ada dua bahasan lain yang dibahas dalam kitab kita ini, yaitu pertama bahasan tentang hukum pidana atau jinayat. Kemudian yang kedua tentang jihad atau perang di jalan Allah. Nah, dua bagian ini tidak kita bahas, sempat kemarin dibahas tapi tidak kita baca karena sebenarnya kalau hukum pidana sebagaimana juga dengan hukum peperangan itu masuk ranah hukum publik yang pelaksanaannya, eksekusinya itu oleh negara. Jadi negara yang menetapkan seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak. Negara yang menetapkan apakah kita darurat perang atau tidak. Ndekna pribadi-pribadi. Nah, berarti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam hukum pidana itu kewajiban negara untuk melaksanakannya. Ndekna kewajiban individu. Jadi musida mundambo maling dede kanggo molong mana. Karena orang itu sebelum ditetapkan dia sebagai pelaku pencurian, negara ngurusnya dulu. Tentu melalui aparat hukum seperti halnya polisi, kemudian dimasukkan berkasnya ke kejaksaan, nanti kejaksaan mengajukan tuntutan ke pengadilan, kemudian baru disidang oleh pengadilan. Nah, nanti keluar putusan dari pengadilan, oh ya dia bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah apa hukumannya, nah itu ketetapannya kan semuanya oleh aparat negara. Dari negara itu kanggo memaran maling, maling. Kita masyarakat hanya ikut membantu. Misalnya menara dengan maling, ya milih batu, masyarakat ngelapor. Atau mana kebetulan tangkap tuh anang kantor polisi. Dede kanggo sidang adilina, dede kanggo sidang hukumah.
Karena belum tentu dia bersalah, atau kalaupun dia bersalah belum tentu dia cocok lo di sidang ngembeakan hukuman ngewa kesalahannya. Karena itu butuh proses melalui aparat negara yang memang ditugaskan oleh Allah, oleh negara yang kita biasa sebut sebagai lembaga yudikatif, mulai kan kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan. Nah, begitu juga dengan keputusan perang. Keputusan perang itu bukan keputusan pribadi-pribadi, tapi itu adalah keputusan negara. Nah, termasuk di dalam ketentuan dari Islam. Makanya dia nebau sei milih perang pokok nalika ada aturannya, ada prosedurnya, yang itu semuanya adalah menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menentukannya. Nah, karena di kita negaranya bukan negara Islam, dalam arti negara yang menerapkan secara utuh hukum-hukum Islam, maka beberapa hal yang terkait dengan pemidanaan atau hukum pidana itu dia ngodu hukum secara hukum Islam. Nah, termasuk endah tentang ketentuan perang, yaitu itu aja dia ngodu aturan yang ada di dalam Islam. Artinya mudah milih agar pertama aturan-aturan Islam di dalam undang-undang tentang perang, undang-undang tentang pidana, ya sudah harus jadi presiden, harus jadi anggota dewan, ya itu terus ini no. Nanti nebut terus di masjid pada ini. Nah, karena itu menurut tiang bagian ini kedakan dede terbacaan sudah. Karena dia jadi presiden, karena dia narasi dia jadi dewan, itu dewan pusat dan dia dewan daerah aja ya sekedar keputusan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan daerah. Nah, si perlu untuk itu pribadi-pribadi, ini kan hukum yang terkait dengan kita masing-masing. Nah, ini adalah kaitannya dengan yang sekarang kita baca, yaitu tentang hukum binatang buruan, atau mulai kitab silain hukum mangan nginep. Ya, isinya ngaran ini lagi kitab silain. Lagu leite urenia, ada yang makanan yang merupakan hasil buruan, ada makanan yang merupakan hasil sembelihan, ada makanan yang berhubungan dengan selain dari keduanya. Nah, sehingga bab ini disebutnya kitab binatang buruan, sembelihan. Nah, sembelihan termasuk nanti kurban, karena ada ketentuan-ketentuan khusus tentang hewan kurban, termasuk akikah. Nah, kemudian baru membahas tentang makanan, minuman yang halal atau yang haram untuk kita konsumsi. Nah, ini dia bagian yang akan kita baca. Faslun ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labatihi. Selapu si bau tersembelih, maka monta nyembelih, sembelihannya itu ada di bagian tenggorokan dan bagian tunggak tenggorokan. Dia tahu balen sembelihan. Jadi hewan yang halal disembelih dengan disembelih, maka semuanya harus disembelih di bagian tenggorokan. Nah, bedanya tenggorokan hewan selain onta, tenggorokan bagian atas, ya biasanya sembelihna, tahu nyembelih ya, di bagian atas, nah, ini bawa belong, bawa apa? Bawa nih, ya, itu yang disembelih. Agar pecat mati, boleh tengah, kamu si bagian dari tenggorokannya. Cuman ya beloan lampan mati ini menetun nyembelihan, sehingga bagusan nanti. Tapi itu termasuk bagian wilayah sembelihan. Namun nonta jelek tunggaknya sila atas dadana, ya tuh nemolongan, kan kena pecat mati. Meneli atas lalu ia sekatan don mati lu beri malik.
jadi bener maling. Nah makanya sembelihannya dilabah, karena labah itu di tenggorokan bagian bawah, di atas dada. Nah itu wilayah sembelihan. Jadi selalu hewan sembelihan ini ya tuh nyembelih. Nah, artinya beda halal nyembelih selainan itu. Menelitian itu molong dua ada halal. Berarti dia masuk kategori jadi bangke. Kata kita molongan. Nah, kenapa? Karena semua yang bisa dan mampu kita menyembelihnya, sembelihannya adalah di tenggorokan. Itu halal. Jadi dia terganggu molong silai-lai. Nuwa di belong. Wa ma la yuddaru, sedangkan mun sindek temampu nyembelih, dek temampu nyembelih itu bisa karena dia termasuk binatang buruan, binatang liar. Bisa juga binatang yang tidak liar tetapi karena berada di tempat yang tidak mungkin bisa disembelih secara normal. Misalnya sambino terik di sumur terus beci doang lah. Artinya pas-pasan, angka minta kerek tae mati jadinya sambino, pancan datang atas. Nah berarti dia tidak bisa disembelih sesuai secara normal. Nah yang tidak mampu disembelih secara normal, maka pazakatu haitsu diro alaihi, sembelihannya boleh bebek. Yang penting bau sidang jangkauan. Nah itu ya tuh nama kedu kanggo sidang pana misalnya pana agak mati. Pokoknya harus nemati sida. Dendek nemati lantaran neteri. Menemati lantaran neteri di sumur urang jadi halal bangke jerina. Jadi saran sembelih itu ya harus ngalik perbuatan kita secara sengaja mengupayakan matinya. Nah maka bisa misalnya cekat dia melewas misalnya dengan silakan atas sumur lewas atau panah sehingga dengan itu dia kemudian mati, maka sah halal statusnya sampai si nebu tangkat. Kemudian masih bau upaya yang taekang ya taekang. Biaran masih kita mampu upaya yang untuk tersembelih secara normal. Begini mendik nebau misalnya, dek nebau secara normal itu. Misalnya teri di jurang. Nah itu dia terus turun. Untuk turun wajiban mati itu misalnya. Sementara masih hidup teri nanti ngerepek, menuang gerepek dua haran mati haran. Ini jende masih hidup, masih kaya-kaya kan. Misalnya sempino lagu neka muntek gigah turun karena bega atasnya, dia akan bau sampai sang najuluan mati. Nah maka mengenai modelnya bau udah sembeli dengan cara yang lain. Tidak mesti di bagian lehernya. Bisa di bagian mana saja dari tubuhnya yang bisa mematikannya, maka itu bisa dieksekusi di sana. Nah termasuk binatang buruan. Jadi binatang buruan itu kan dina jina. Maka muntah harus bau julu dengan bau baru tersembelih ya. Nah mungkin kunteng nur kapwa ambil ya. Maka agak becat, agak mau kanggo sida nyemati kan jauh niatang jadi sembelihana waktu demanaan niatang jadi sembelihana atau munda lepas mencara lain bahkan sampai hari ini di sebagian tempat basong lepasnya basong siwah ngerti wah telatit untuk berburu. Nah itu basong itu yang nur kapem apa digigit lehernya atau bagian mana saja dari tubuhnya sampai nejera ngamuk baru nelepas si basong artinya wah mati lagi wah jera tahu ngombe baru aku nelepas. Nah itu halal
boleh dimakan sekalipun dia tidak disembelih. Jadi wah cukup anggunnya sing pasang pasong buruano atau mundang ngadu panah itu, kemudian itu yang membuat dia lumpuh dan akhirnya mati, maka sah itu jadi sembelihannya. Nah itu sebagai salah satu contoh hendak binatang yang tidak bisa disembelih secara normal karena dia termasuk kategori binatang liar. Ya mun manuk, kan binatang gina, manuk, terus separana sapi, dede, kan dena termasuk buruan. Nah, jadi mulai binatang buruan baik yang di darat maupun jenis burung unggas, diketelep, namun cara Arab ini palitnya ngadu burung Raja Wali. Ingona lekana beruara, lekana beru beci Raja Wali. Ya latihnya untuk berburu. Di padang pasir itu banyak binatang buruannya. Di padang pasir itu yang halal dikonsumsi. Nah karena jauh kan, munepale wah culuan rarat, maka lepasnya kedit burung beli itu. Jadi gagak atau Raja Wali, ingona lekana beci latihnya berburu. Nah ini nyamber lekana atas tuh. Sampai mati nanti jika itu baru lepasan. Nah itu juga halal untuk dikonsumsi. Jadi itu termasuk kategori binatang la yuqdaru ala zakatihi, tidak bisa, tidak mampu untuk disembelih secara. Lalu munda bau nangkap aja mayung no, bau sidan nurut kepo, bau sidan jaring aja, ya harus disembelih kan wan bau. Pendendara alasan nyemati dengan cara yang selain disembelih. Yaran udah bisa disembelih. Sekalipun aslinya dia liar, dia binatang buruan, tapi karena udah bisa ditangkap dengan cara biasa, dia perlu mati. Atau baunya si basongnya terus masih hidup, oros-orosangnya masih hidup, masih dena gen mati. Nah ini ada wajib disembelih baru ampuna apa anak daya kena naiknya doang antaknya beresot-esot. Nah berarti kan masih hidup dena langsung mati si panak dah. Nah ini ada wajib disembelih secara normal kalau kondisinya masih dalam keadaan hidup yang mustaqor, ya hidupnya masih hidup wah. Nah, hanya dia bakat naina sehingga dia tahu berhari. Nah, ini kanggo dia kanggo dan orang sampai mati itu. Sembelih wah, ada benti sembelih. Nah, itu kalau yang masih ada hidupnya dan sudah ketangkap, maka harus dilakukan proses penyembelihan baru dia menjadi halal. Nah, maka ini termasuk kategori dena halal untuk sida. Munda manuk, bebek, sambar nasi motor. Apa nenggarepak? Becat sembelih. Nah, dia kanggu. Tidak wah gerepak. Artinya mana gerepak ini karena hidup menuju mati namanya itu. Wah mati wah, taluran karangan semenit 2 menit mati ya. Nah, jadi munangenu model hidup saja berarti hidup yang tidak tetap namanya. Hidup menuju mati. Maka dia tekanggo nanya dena halal lah. Tuna. Lagu kedakanan tuna tetap dena halal. Nah, kenapa dena halal? Ya karena dia mati dengan sebab ditabrak. Ini manuk contoh itu kan kadang-kadang terjadi. Langgarnya si motor beli, punya sepeda motor aja sana masih anta, biarana bakat-bakat lah masih udah sembeli. Bagaimana motor beli lindas saja masih gerepek, nah gerepek itu wah gerepek mati. Jadi statusnya jadi bangke nih kanggo tersembeli. Dena halal. Jadi kada polongnya setelah itu tetap didekanggu ngangkana. Jadi bangke wata baik CP narana. Jadi tepen rezeki
lo sedang-edang di sedang-edang deh apa hewan silai dia sidang akan cacaang empok dia tuh terus pasang berjeri lagu dia sidang akan karena yang namanya bangkai itu hukumnya najis dan sekaligus haram kita mengkonsumsinya, haram akan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan untuk kita semua yang namanya bangkai. Jadi selaku hewan si bernyawa si aslinya halal kalau kita sembelih, kalau tidak disembelih maka statusnya menjadi bangkai. Mensiwah mulan dina halal je bendi nona sembelih meong bekoda-koda sembelih tetap dina halal karena memang dina halal untuk tekakan etrausinzi halal tekakan binatang-binatang yang istilahnya binatang makulat, hewan-hewan yang boleh dan halal dimakan, maka proses memakannya baru halal itu harus melalui proses penyembelihan kecuali ikan dan belalang. Nah, jadi mau ikan dan belalang ini tidak perlu nyembelih ya. Tidak perlu nyembelih pak kena beli mana binti. Lagu pak bangsa pak. Nah, itu tidak perlu tersembelih. Ya sudah. Kamu di penggorengan langsung bau masih. Atau mati keracunan bau masih dekakan asal dede bahaya untuk sida. Mana bahaya untuk sida dia lantaran bahayanya nyuruh sida diganggu. Dia lantaran apa? Tetapi sepanjang dia tidak bahaya untuk dimakan, kedekat mati si racun mati siapa halal ya mun ikan dan belalang. Nah selain ikan dan belalang, binatang yang halal kita makan harus melalui proses penyembelihan. Itu bagi yang mungkin disembelih, yang mampu untuk kita sembelih. Kalau tidak mampu kita menyembelihnya, maka boleh dipotong di bagian mana saja anggota tubuhnya yang memungkinkan. Yang para binatang buruan seru. Nah, apa dasar kita sehingga halal kita mengkonsumsi binatang yang diburu? Al-aslu min saidi qauluhu ta'ala wa idza halaltum fasqat. Apabila kalian telah selesai berihram. Nah, jadi dengan berihram, baik ihram haji maupun umrah, dia kanggo berburu. Dia kanggo nyemati binatang buruan. Jadi yang tidak boleh itu berburu, menyembelih buruan. Kita tidak kanggo. Mon manuk, nyembelih bimbi, dia kanggo dengan berihram gawe. Karena si balaknya lalu berburu. Jadi dengan lain, karena di negara kita nekat ketersediaan daging jiwa mulai jadi karena tengah kanadaan duit, jadi dia perlu berburu untuk tanah Mekah nekat. Dengan lain, no. Jadi mau nemele mangan, mau nemele ngakan daging, ya harus berburu di sekitar Mekah padang pasir. No. Nah sehingga muncul larangan ini. Muntah kenyangkan ihram, dia terkanggu lalu berburu. Nengka jendara ada izin. No. Lagu dengan kadang-kadang ya karena dia nuah ngaji. Parana selepu si hidup dia terkanggu nyemati arah-arah dener ini nyemati berangkat nyemati kelikit karena hero jadi dia dengan si bala kita berburu si bala kita nyemati hewan buruan orang kedit mana kedit lalu kita apa misalnya silih padang pasir nanti diganggu selama masih kenyangkan berihram. Nah lagu munah selesai berihram, selesai sudah umrah, selesai sudah haji, itulah malik halal kanggu. Nah inilah dasarnya berarti berburu itu halal. Nah maka kita si di tengbe di umrah di haji di Indonesia tahu-tahu begawa
gawe, lalu anang sembalu, lalu anang B misalnya, lalu berburu, nah itu kanggo sida ngangkatnya. Andainya mati akibat dari senjata Anda silakan jauh, wana atau apa kaduda berburu si kanggo, nah maka itu halal dekakan. Halal sudah ngakan. Nah dia tembak. Karena kalau tembakan itu bendanya tumpul. Jadi dia kanggo nyemati hewan yang mau dimakan itu dengan benda tumpul. Pelewasnya kudu batu. Nah dia kanggo tekakan. Empasna dia kanggo ngakan. Langgarna si motor dia kanggo ngakan. Dari pelali mayung ngadu motor ram lenging ngadu motor ada kanggo tekakan. Jadi cara ente muntah milih halal ngakada bit bana tas tajam si tajam. Nah ya itu kanggo tekakan. Apa-apa nak kena tembus tiana mati. Nah kanggo jangan kena. Kalau kemudian ngadu betil senapan si kan pelornya kan benda tumpul, nah nun dina kanggo. Jadi karena pada kenana sidang ngempas sega, sekewala kadunda ngempas beci, ulat beci lo karena si kerasna kan, si kerasna tembus awakna mati ya, nah nun dina kanggo tekakan. Jadi mendengar tembakan dia tembak naina. Bukan untuk membunuhnya, tapi untuk sekedar lumpuh dan tolika sehingga sempat sida nyembelih. Sempat sida nyembelih. Mendengar dupana aja tidak perlu mapahang naina, mbi kena kanggo sida ngakan baik. Kadang-kadang muna sampai mati si bana kanggo halal. Lagu muna tembakan ya baru halal, munda sempat nyembelih, munda bau nyembelih. Jadi makanya mudah tembak bagian anggota tubuhnya yang kira-kira membuat dia jadi lumpuh. Sehingga dia tahu beri karena dia nurkap berdoa. Nah, ngenong kunda. Nah, ketit. Nah, papaham papa keletek agar teri dan tu kelep malik kan. Nah, sehingga bau dah sembelih. Lu notak anak kena si tembakan pas empat sotakna nah nanti ganggu karena berarti sida menggunakan benda tumpul untuk nah nanti ganggu mutaratiyah wanatihah nah istilah Quran itu dia ganggu yang ditabrak, yang diempes, yang dipelewasan ampun mati nanti ganggu doang. Jadi dia cara Islam untuk mendengar tombak lewat saja, tombak kan tajam karena bagian tubuhnya yang mematikan halal, itu halal. Nah itu caranya kalau berburu. Yang pun suruh dengan Islam belajar memanah. Nah karena memang salah satu kebutuhan dia mendekat mana tahu ide bejat berburu dan halal. Ya suruh kita belajar, si Nabi kita belajar cara, belajar memanah, belajar berenang. Nah karena ini tujuannya untuk kadang-kadang ditedai kakenan, kecuali harus kita berburu. Kadang-kadang ditedai kakenan, kecuali harus menyelam di laut. Jadi harus tahu ngatang, nyelam di gedung ngatang. Yang gue udah bersedih. Harus tahu berenang. Bukan hanya kebutuhannya ketika perang maksudnya, tapi itu salah satu cara untuk kita bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang tidak ada ketersediaan makanan secara mudah. Nah inilah diantara dasar hukum sehingga buruan itu jadi halal. Di samping itu Allah juga berfirman, "Uhilla lakumut thayyibat." Adapun kalau sembelihan dalil halalnya adalah firman Allah, "Uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan bagi kamu semua makanan-makanan yang baik-baik. Maka semua yang biasa disembelih oleh manusia untuk dimakan, oleh orang Arab untuk dimakan, itu berarti halal disembelih.
Jadi standar kita kalau di Islam apa sih biasa sembelihnya sih dengan Arab pun hewan. Jadi hewan si kanggo sih dengan Arab. Kemudian pun karena Quran turun dengan Arab, itu kelebihan. Pun si halalangnya si sida si kopu balut terlain kan dengan Arab, ini belum tentu nah halal untuk Islam. Kadang-kadang biasa dengan ngakena, dengan lain biasa ngaken gayas. Misalnya, ya tetap dina halal gayas. Udah turun dah. Nah, jadi ya itu istilahnya dengan sila kamu cari. Dina jadi standar. Ada dengan komunitas tertentu dengan le Papua apa kena kakana. Nah, itu dah dina jadi halal karena tekakan sih dengan Papua. Jadi sih jadi standarnya dengan sila Arab. Biasa kakana sih dengan Arab yang berupa hewan niki maksudnya, berupa hewan. Untuk tumbuh-tumbuhannya pokoknya tidak bahaya kamu doa. Tumbuh-tumbuhan pokoknya tidak berbahaya, boleh dimakan semua jenis apa saja. Milih pahit, milih manis, milih asin, milih berasa. Yang penting tidak beracun, tidak membahayakan kanggo. Kalau kumun hewan ya si halal, besi biasa kakanda si dengan Arab. Nah sehingga ya standarnya kumbena pernah dengan Arab karena Quran, hadis turun le Arab. Jadi mengenai hewan sih bagus-bagus, berarti bagus-bagus menurut tabiat dengan Arab. Nah, adapun yang di luar itu maka harus dilihat kembali. Pula kita buka kamus bapak mensikakan desisida atau nyocokan. Jadi belum tentu nah halal kadang-kadang biasa kakan si dengan Tanjung Luang. Belum tentu nah halal kadang-kadang biasa tekakan si dengan Jeruaru. Kadang biasa tekakan si dengan Pancor. Belum tentu nah halal, harus tercek malik tercocokan. Nah itulah diantara beberapa ketentuan terkait dengan binatang yang halal dimakan dan semuanya harus melalui proses penyembelihan. Baik penyembelihan yang normal di leher, di tenggorokan, maupun kalau tidak normal penyembelihan di mana saja anggota tubuh dari hewan tersebut, tetapi tetap alatnya harus menggunakan alat yang sah untuk digunakan untuk menyembelih. Jadi dina selebu alat yang kayak tembakan tadi, pelor tadi, itu termasuk kategori alat yang tidak halal kalau dipakai untuk mematikan. Kalau dipakai untuk mematikan. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan penjelasan ini bisa sedikit memberikan pencerahan terkait dengan binatang-binatang yang halal untuk kita konsumsi. Masih cukup panjang bab ini, jadi coba insya Allah terusang agar lebih jelas, lebih clear terkait dengan masalah binatang-binatang yang halal kita makan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, melindungi kita semua dari semua yang haram-haram. Jauh-jauh lekan kita, lekan anak jarita, lekan babu baita. Mudah-mudahan kita dibimbing, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bisa melakukan apa-apa yang baik dan diridhoi oleh Allah sampai akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Allahumma fi wal hadi ila sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan Bapak Badru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang kita pelajari, kita dengar dari penjelasan guru kita tentang hukum penyembelihan yang boleh dan yang tidak boleh, bagaimana tempatnya,
Saya kira ini cukup jelas dan menjadi pencerahan seperti apa harapan guru kita. Namun karena masih panjang yang akan kita diberikan penjelasan lebih lanjut, kita berharap mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Pada waktu yang sama kita bisa mendengar lanjutan tentang hukum penyembelihan ini. Dan jikalau dalam penjelasan yang baru itu ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan atau bisa tertulis disampaikan kepada guru kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup bersama pengajian kita dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.